Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari PT 01 2019, ingin menjelaskan materi bab 5 pada tugas pertama psikologi pendidikan, yaitu mengenai pengukuran dan penilaian hasil belajar. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari pengukuran dan penilaian. Dalam kehidupan sehari-hari, antara pengertian, pengukuran, dan penilaian sering dicampur adukan oleh banyak orang. Hal itu terjadi karena mereka belum memahami apa itu pengukuran dan apa itu penilaian. Dan karena itu pada bagian ini akan dikemukakan pengertian pengukuran dan penilaian. Ada beberapa pendapat di sini, namun saya bisa simpulkan pengukuran hasil belajar dimaksudkan yaitu untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah menghayati proses belajar. Maka pengukuran yang dilakukan guru lazimnya menggunakan alat tes pengukur. Hasil pengukuran tersebut berwujud angka maupun pernyataan-pernyataan yang mencerminkan tingkat penguasaan materi pembelajaran bagi siswa, yang lebih dikenal dengan prestasi belajar. Contoh, mengungkap kemanapun siswa tentang belajar matematika. Penilaian adalah suatu tindakan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran dengan menggunakan norma tertentu untuk mengetahui tinggi rendahnya atau baik buruknya aspek tertentu. Hasil pengukuran tidak akan dapat dinilai jika tanpa menggunakan norma tertentu. Jadi, semua usaha membandingkan hasil pengukuran terhadap satu pembanding akan menjadi patokan atau norma disebut dengan penilaian. Dalam bidang pendidikan, untuk mengetahui tingkat kemampuan sesuatu bagi siswa, yang dapat dipergunakan adalah angka atau skor yang diperoleh kawan sekelasnya. Yang kedua, batas penguasaan kompetensi terendah yang harus dicapai untuk dianggap lulus atau disebut dengan batas lulus. Yang ketiga, prestasi anak itu sendiri di masa lampau. Dan yang keempat, kemampuan dasar anak itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Yang pertama yaitu fungsi psikologis, yaitu agar siswa dapat memperoleh kepastian tentang status di dalam kelasnya. Di samping itu, bagi guru juga merupakan satu pertanggungjawaban sampai seberapa jauh usahanya mengajar dikuasai oleh siswanya. Yang kedua yaitu fungsi didaktis. Bagi anak didik, keberhasilan maupun kegagalan belajar akan berpengaruh besar pada usaha-usaha berikutnya. Sedang bagi pendidik, penilaian hasil belajar dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan mengajarnya, termasuk di dalamnya metode mengajar yang dipergunakan. Yang ketiga, fungsi administratif. Dengan adanya penilaian dalam bentuk rapor akan dapat dipengaruhi berbagai fungsi administratif, yaitu yang pertama, merupakan inti laporan kepada orang tua siswa, dapat guru dan siswa itu sendiri. Dan yang kedua, merupakan data bagi siswa apabila ia akan naik kelas, pindah sekolah, ataupun melamar pekerjaan. Yang ketiga, dari data tersebut kemudian dapat berfungsi untuk menentukan status anak di dalam kelasnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai segala hasil usaha yang telah dilakukan. Sedangkan fungsi evaluasi yang lainnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui kemajuan belajar. Yang kedua, dapat dipergunakan sebagai dorongan atau motivasi belajar. Yang ketiga, untuk memberikan pengalaman belajar. Yang selanjutnya yaitu untuk kepentingan pendidik. Yang pertama, untuk menyeleksi murid yang selanjutnya berguna untuk meramalkan keberhasilan studi berikutnya. Yang kedua, untuk mengetahui sebab-sebab kesulitan belajar murid, dan selanjutnya berguna untuk memberikan bimbingan belajar kepada murid. Yang ketiga, untuk pedoman belajar. Yang keempat, untuk mengetahui ketepatan metode mengajar. Yang kelima, untuk menempatkan murid dalam kelas, yaitu ranking penjurusan dan kelompok. Sedangkan fungsi evaluasi hasil belajar untuk kepentingan organisasi atau lembaga pendidikan, yang pertama yaitu untuk mempertahankan standar pendidikan. Yang kedua, untuk menilai ketepatan kurikulum yang disediakan. Yang ketiga, untuk menilai kemajuan sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya yakni sifat evaluasi.
Dalam aktivitas pendidikan, kita banyak bergelut dengan hal-hal yang bersifat abstrak seperti sikap, minat, bakat, kepandaian, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Untuk mengetahui, mengungkap, atau menilai hal-hal tersebut harus menggunakan instrumen yang sesuai akan hal yang diungkap, karena penilaian pendidikan banyak berkaitan dengan hal-hal yang abstrak. Maka penilaian pendidikan bersifat yang pertama yaitu bersifat tidak langsung. Untuk mengetahui kemampuan matematika seseorang siswa, kita tidak dapat secara langsung mengamati keadaan siswa secara fisik. Misalnya, dilihat dari cara berpakaian yang rapi atau dahinya yang lebar. Tetapi untuk mengetahui kemampuan matematika siswa, kita harus melalui prosedur atau proses yang benar dengan menggunakan instrumen yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang kita hendaki. Yang kedua yaitu kuantitatif. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berkaitan dengan penilaian yang bersifat abstrak, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan matematika, sikap, bakat, intelijensi, dan sebagainya. Namun dalam prakteknya, hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dalam penilaiannya selalu dikuantitatifkan. Yang ketiga yaitu relatif atau tidak mutlak. Evaluasi pendidikan bersifat relatif, artinya setiap mengadakan penilaian kemungkinan terjadinya adanya perubahan, atau dengan kata lain tidak selalu sama atau tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang kelima yaitu menggunakan unit-unit yang tetap, yaitu menggunakan unit artinya dalam mengungkapkan atau mengukur sesuatu objek akan selalu menggunakan satuan ukuran tertentu sesuai dengan objek yang diukur atau dinilai. Yang selanjutnya yang bagian D, yakni prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, evaluasi harus dilakukan secara kontinu. Yang kedua yaitu evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Yang ketiga, evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Yang keempat, dalam melaksanakan evaluasi harus menggunakan alat pengukur yang baik. Yang selanjutnya itu alat evaluasi. Untuk mengevaluasi dengan baik, kita harus melakukan pengukuran dengan baik pula. Untuk dapat mengukur dengan baik dan tepat, kita harus menggunakan alat pengukur yang baik untuk memenuhi persyaratan. Adapun alat-alat untuk mengukur atau mengevaluasi kegiatan pendidikan, khususnya hasil belajar, pada garis besarnya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu berupa tes dan non-tes. Baik, itulah tadi rangkuman dari bab 5 untuk tugas pertama psikologi pendidikan mengenai pengukuran dan penilaian. Itulah tadi penjelasan sedikit dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.